Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ustazah Zaskia Amelia dari kelas Hubungan Internasional A Angkatan 2020 Fisip Unmul. Hari ini saya akan melanjutkan video curhat filsafat part 3 dari sebelumnya. Sebelum menuju inti curhat filsafat, izinkan saya untuk mengevaluasi diri saya. Menurut saya video sebelumnya itu masih memiliki banyak kekurangan, seperti saya yang masih memberikan argumen dengan perspektif dan pengalaman saya tanpa didasarkan dengan sifat pemikiran filsafat. Lalu pada part 3 hari ini saya akan menjawab pertanyaan fundamental saya tentang apa itu sukses. Part 2 sebelumnya saya menjelaskan bahwa dominannya sukses itu pada pemikiran saintifik dan juga teologi, karena pada pemikiran saintifik proses seseorang mencapai kesuksesan itu berada di tahap itu, karena seseorang yang mencapai sukses itu diperlukannya kemampuan dan usaha sehingga masuk di tahap saintifik. Namun seseorang itu dikatakan sukses juga sesuai dengan perspektif mereka, karena sukses itu bersifat temporer. Dia itu selalu berubah-ubah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh seseorang tersebut maupun dengan kemampuan dan peluang tersebut. Lalu tahu tanggung jawab serta perannya, maka seseorang itu ketika dalam mencapai kesuksesannya mengalami kendala, dia itu bisa melakukan evaluasi diri dengan cara memotivasi dirinya dengan melalui bacaan maupun mengikuti seminar yang ada. Seperti tadi bahwa poin pertama tadi menjelaskan bahwa kesehatan lahiriah dan batiniah itulah yang dapat membantu seseorang itu mengevaluasi diri agar hubungan fisik maupun psikis dia itu bisa terjalan dengan seimbang. Lalu yang ketiga itu, karena kita tahu kita tuh sering up down, maka kita itu dalam mencapai kesuksesan itu perlu adanya semangat pantang menyerah, karena semangat inilah yang merupakan kunci utama seseorang itu dikatakan sukses maupun gagal. Namun orang yang sukses itu merupakan proses dia untuk mencapai keberhasilannya sesuai dengan tujuan yang ia tentukan. Lalu menurut Arianna Huffington ada 4 elemen kesuksesan. Yang pertama itu ialah kesehatan lahiriah dan batiniah atau well-being. Yang kedua itu ada ketakjuban atau wonder, dan yang ketiga itu ada kearifan atau wisdom, dan yang keempat itu ada sikap memberi atau giving. Nah, kita akan menjelaskan satu-satu, dimulai dari kesehatan lahiriah dan batiniah. Di sini ketika seseorang mengalami kesehatan secara fisik maupun psikis, maka dia dapat melakukan keinginannya sesuai dengan tujuannya. Berarti sukses dalam elemen pertama ini itu ialah kesuksesan secara fisik dan psikis. Namun jika terganggu salah satunya, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara fisik maupun psikis. Nah, seseorang yang fisik atau mentalnya sedang sakit, maka tujuannya itu akan terganggu, yang dapat memicu stres dan mengganggu kualitas tidur.
dalam berproses pada tahap sains di elemen 1 ini mengatakan bahwa seseorang yang mencapai kesuksesan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Dia bisa melakukan interaksi sosial, dan pada tahap 1 ini interaksi sosial itu memengaruhi 13,6%. Ini menurut penelitian yang saya baca dari jurnal. Lalu yang menyebutkan bahwa hubungan yang positif atau kita ketahui itu interaksi sosial tersebut memberikan efek positif pula pada kesehatan fisik, sehingga kesuksesan itu dipengaruhi juga dengan kesehatan lahiriah dan batiniah. Yang kedua itu ketakjuban. Nah, ketakjuban itu dirasakan oleh manusia secara alami karena dia melihat seseorang yang sukses maupun membaca buku tentang faktor eksternal atau yang dari luar seseorang itu yang menjadi penyumbang dan juga berperan penting dalam mencapai kesuksesan, yaitu support system yang berasal dari lingkungan sekitar ataupun lingkungan terdekat kita. Yang paling utama ialah keluarga, lalu sahabat, teman seperjuangan, guru-guru ataupun orang terdekat kita yang memberikan energi positif untuk membuat kita termotivasi untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut. Dan tak lupa juga pendidikan. Nah, pendidikan ini beragam, dari pendidikan formal seperti kita sekolah biasa, lalu pendidikan agama dan pendidikan informal. Nah, pendidikan ini menjadi ladang seseorang itu untuk mendapatkan ilmu ataupun kebenaran yang hakiki untuk mencapai kesuksesan. Nah, dari jawaban saya tentang apa itu sukses, saya dapat menarik kesimpulan bahwa sukses itu merupakan istilah yang abstrak dan setiap orang itu mungkin memiliki definisi kesuksesannya masing-masing. Tapi perbedaan definisi kesuksesan ini menjadi permasalahan yang serius ketika mereka mengejar kesuksesan itu tetapi tidak paham esensi kesuksesan tersebut, sehingga bukannya mencapai kesuksesan, malahan dia kebingungan untuk menentukan arah tujuannya tersebut. Dengan mengerti dari arti sukses, kemungkinan untuk dia berhasil mencapai kesuksesannya tersebut semakin besar. Jadi, maknailah kesuksesan sebelum kamu menggapainya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.